Harusnya sudah bisa ya, share screen-nya. Bisa dicoba saja. Oke, sudah. Baik, sudah terlihat, Pak. Coba di full screen dulu. Oke. Kita mulai saja ya. Jangan lupa nanti materinya dikirim juga ke chat. Baik, Pak. Chat di Zoom ataupun di WhatsApp. Yang lain silakan bisa mengikuti dengan seksama. Silakan kelompok 5. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang sistem manajemen mutu yang berjudul itu model penerapan sistem manajemen mutu berbasis ISO 9001-2015 pada kontraktor di Provinsi Papua Barat. Kelompok kami terdiri dari 4 orang. Yang pertama itu Muhammad Ikram, yang kedua Aryan Maulana, yang ketiga Rozi Saputra, yang keempat Wahyu Marfianda. Baik, akan saya langsung lanjutkan. Pertama, latar belakang. Sistem manajemen mutu merupakan sekumpulan prosedur yang terdokumentasi serta praktik-praktik standar untuk manajemen sistem yang bertujuan untuk menjamin kesesuaian dari suatu proses dan produk. Penerapan manajemen mutu adalah suatu keputusan strategis bagi suatu organisasi yang dapat membantu organisasi untuk meningkatkan kinerja secara keseluruhan dan menyediakan dasar yang kuat untuk inisiatif pembangunan berkelanjutan. Metodologi dalam penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan melalui wawancara dan penyebaran kuesioner pada kontraktor yang tersebar di Papua Barat. Ini bertujuan untuk membuat model sistem manajemen mutu ISO 9001-2015 kontraktor di Provinsi Papua Barat. Metode penelitiannya pertama itu tahap persiapan yang meliputi observasi fakta untuk menelaah permasalahan kinerja mutu kontraktor di Papua Barat berdasarkan data instansional dan hasil penelitian yang relevan. Yang kedua, menyusun rumusan masalah dan tujuan penelitian. Yang ketiga, pemantapan metodologi. Yang keempat, identifikasi data sekunder dan studi literatur terkait sistem manajemen mutu. Yang kelima, pengenalan wilayah penelitian sehingga pengambilan sampel bisa mewakili kontraktor yang ada di wilayah Provinsi Papua Barat. Selanjutnya yaitu kajian pustakanya, pengumpulan data sekunder yang terdiri dari ISO 9000-2015 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 dan literatur yang relevan dengan kegiatan penerapan manajemen mutu dan juga mengkaji hasil penelitian yang lain yang relevan. Baik, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rozi. Wahyu Marfinda. Baik, akan saya lanjutkan. Tahap pengumpulan data dan informasi meliputi analisis kondisi kontraktor Papua Barat, mencakup antara lain kelengkapan dokumen-dokumen perusahaan, kepemilikan peralatan berupa alat berat, ketersediaan sumber daya manusia, dalam kurung tenaga ahli dan tenaga terampil, budaya risiko, dan standar mutu yang sudah diterapkan oleh perusahaan kontraktor Papua Barat. Hasil penerapan sistem manajemen mutu dan faktor-faktor yang masih perlu diperbaiki oleh pihak kontraktor terkait peningkatan mutu dalam rangka penerapan ISO 9001-2015 sehingga mendapatkan sebuah model penerapan sistem manajemen mutu berbasis ISO 9001-2015 pada kontraktor infrastruktur jalan pada kontraktor Papua Barat. Hasil dan pembahasan. Hasil kuesioner dianalisis dalam bentuk scoring. Penilaian atau scoring diberikan pada setiap pertanyaan dari klausul 4 sampai dengan klausul 10. Elemen 5, kepemimpinan. Komponen elemen 5 masuk kategori baik dan yang harus diperbaiki. 1. Persyaratan sistem manajemen mutu ISO 9001-2015 dalam proses bisnis konstruksi masih harus diperbaiki. 2. Pemikiran berbasis risiko masih rendah.
3. Komunikasi pentingnya sistem manajemen mutu dari pimpinan ke tenaga kerja konstruksi pada level manajemen 2 sampai level bawah masih kurang. Elemen 6. Perencanaan. Penerapan dari elemen 6 sistem manajemen mutu ISO 9001-2015 di lapangan masuk dalam kategori sedang. Elemen 7. Support atau dukungan. Penerapan dari elemen 7 sistem manajemen mutu ISO 9001-2015 di lapangan masuk dalam kategori sedang. Elemen 8. Operasional. Penerapan dari elemen 8 sistem manajemen mutu di lapangan masuk dalam kategori baik. Elemen 9. Evaluasi kerja. Kinerja. Penerapan dari elemen 9 sistem manajemen mutu ISO 9001-2015 di lapangan masuk dalam kategori sedang. Elemen 10. Peningkatan. Penerapan dari elemen 10 sistem manajemen mutu ISO 9001-2015 di lapangan masuk dalam kategori baik. Baik, selanjutnya akan dipresentasikan oleh Muhammad Ikram. Baiklah, saya akan melanjutkan dari kesimpulan, yaitu model penerapan ISO 9001-2015 pada kontraktor kualifikasi M1 di Papua Barat menekankan pada input internal pada perusahaan dari ketersediaan sumber daya, sistem manajemen organisasi, dan kepemimpinan. Berdasarkan hasil penelitian dan hasil analisis dari data, disimpulkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, penerapan sistem manajemen mutu pada kontraktor kualifikasi M1 di Provinsi Papua Barat berbasis ISO 9001-2015 perlu memperhatikan hal-hal penting yang harus dipenuhi oleh kontraktor. Faktor tersebut adalah pemikiran berbasis risiko, penerapan standar manajemen mutu, organisasi harus menetapkan SOP, menata dengan baik sistem informasi, komitmen pemimpin organisasi harus kuat dalam menerapkan sistem manajemen itu. Dua, faktor-faktor hambatan dalam penerapan sistem manajemen mutu berbasis ISO 9001-2015 antara lain: A. Rendahnya pemahaman SDM konstruksi atas pentingnya penerapan mutu yang berdampak pada tingkat kepercayaan perusahaan dari instansi atau pihak pemberi tugas. B. Kemampuan atau skill SDM lokal perlu mendapatkan dukungan pemerintah guna peningkatan kinerja. C. Sistem organisasi perusahaan yang masih membutuhkan penataan kembali dengan standar mutu yang ada. D. Kemampuan perusahaan kontraktor kualifikasi M1 dalam memiliki SDM tetap, mengingat proyek tidak selalu diperoleh. E. Kepemimpinan peralatan sendiri yang masih kurang, karena lebih banyak rental. Model penerapan ISO 9001-2015 pada kontraktor kualifikasi M1 di Barat menekankan pada input internal perusahaan dari ketersediaan sumber daya, sistem manajemen organisasi, dan kepemimpinan. Sumber yaitu Jurnal Sipil Statik volume 6 nomor 8 Agustus 2018 dengan judul Model Penerapan Sistem Manajemen Mutu berbasis ISO 9001-2015 pada kontraktor di Provinsi Papua Barat. Penulis William Wilson Fortuny, Jumli Lumeno RGM Mandagi. Terima kasih. Baik, demikian presentasi dari kelompok kami. Pada teman-teman yang pertanyaan atau tanggapan dipersilahkan. Assalamualaikum Bang, izin bertanya Bang. Ya Gio, silakan Gio. Kenalkan, nama saya Gevan Namulni. Saya ingin bertanya kepada kelompok berapa Bang? Kelompok 5. Kelompok 5. Pertanyaan saya ialah, apa alasan kelompok kalian mengatakan klausul atau elemen yang dari kesemua 4-10 itu ada yang disebutkan dengan kategori sedang? Baik, coba Anda jelaskan. Apa itu Baik. maksudnya? Baik.
Terima kasih. Baik, terima kasih Geo. Untuk selanjutnya, ada teman-teman yang lain. Izin bertanya, Bang. Ya, Nabila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nabila, perwakilan dari kelompok 3, ingin bertanya kepada kelompok 5. Ya. Apa isi dari kriteria penilaian kuesionernya? Seperti apa? Kriterianya ya Nabila, kriteria kuesioner. Iya. Oke. Terima Iya. kasih. Terima kasih. Mungkin ada pertanyaan terakhir teman-teman. Baik. Mungkin saya akan langsung menjawab pertanyaan dari Geo. Pertanyaan dari Geo sama pertanyaan dari Nabila hampir sama sih. Mengarahnya ke tempat yang sama, yaitu kenapa dari tadi klausal 5 sampai 10 ada hasilnya baik, sedang, dan lain-lain. Dari mana mendapatkan hasil tersebut? Hasil tersebut didapatkan dari skor yang telah dihitung melalui wawancara dan penyebaran kuesioner saat penelitian. Skor tersebut memiliki beberapa rumus, yaitu dengan total skor di lapangan dibagi nilai tertinggi dikali 100%. Dengan hasil dengan hasil 81% sampai dengan 100% dengan nilai baik sekali, sedangkan 61% sampai dengan di bawah 80% dengan nilai baik. Untuk nilai sedang yaitu 41% sampai dengan 60%, sedangkan untuk nilai buruk yaitu 21% sampai dengan 40%. Sedangkan dengan nilai buruk sekali yaitu dengan nilai di bawah 20%. Lanjut ke pertanyaan Nabila. Untuk hasil kuesioner dianalisis dalam bentuk scoring dan diberikan setiap pertanyaan pada klausal 4 dan sampai klausal 10. Penggunaan kriteria penilaian adalah sebagai berikut. Yang pertama, skor 1 yang tadi buruk sekali, yaitu sistem manajemen mutu tidak ada, dokumentasi tidak ada, penerapan tidak ada. Sedangkan untuk skor 2 dengan penilaian buruk, sistem manajemen mutu ada, dokumentasi tidak ada, penerapan tidak terlaksana di lapangan. Untuk skor 3, yaitu penilaian sedang, sistem manajemen mutu ada, dokumentasi ada, tetapi tidak terorganisir dengan baik, dan penerapan tidak dilakukan secara penuh di lapangan. Untuk skor 4, dengan penilaian baik, yaitu sistem manajemen mutunya ada, dokumentasi ada, dan terorganisir dengan baik, penerapan tidak dilakukan secara penuh di lapangan. Yang kelima yaitu dengan skor 5 dengan penilaian baik sekali, yaitu sistem manajemen mutu dan penerapannya sudah sepenuhnya dilaksanakan di lapangan. Baik, demikian jawaban dari pertanyaan Geo dan Nabila. Sedikit saran, Bang. Ya. Saran saran dari saya untuk kelompok Baik, terima 5. kasih, Bang. Iya, sama-sama Nabila. Lebih baiknya ada apa namanya, Bang, dimasukin ke dalam itu ke kayak arrange-nya gitu, Bang. Arrange dari yang sedang, baik, buruk itu dimasukin ke slide gitu, Bang. Baik ya. Biar Terima kasih paham sarannya, gitu, Geo. Bang. Ya, Geo. Terima kasih, Bang. Ya, terima kasih untuk sarannya Geo, dan sebenarnya kami mau memasukkan, tapi ini sebagai pancingan juga sih untuk berpertanyaan. Terima kasih Geo. Sama-sama, Bang.
Baik, kayaknya cukup, Pak. Oke, tidak ada lagi berarti ya. Ya, Pak. Oke, terima kasih ya untuk penyampaian dari kelompok 5. Saya tutup untuk diskusinya. Jadi dari sebagian ini yang cukup lengkap pemaparannya, meskipun sepertinya ada yang baru ditambahkan tadi ya, karena dari beberapa yang dikirim masih belum selengkap yang sekarang. Tapi no masalah, silakan nanti bisa diperbaiki ya dokumen yang dimasukkan ke dalam Google Classroom-nya, jadi diupdate yang paling terbaru. Paling beberapa catatannya ini masih sama, kita bahas artikelnya. Tadi kelompok 5 membahas artikel. Paling tadi yaitu sama dengan yang diminta oleh si Geo tadi. Karena kan di situ kan kalian di situ dari artikelnya menunjukkan atau sudah melakukan penilaian kategori baik sedang dan lain sebagainya, dan untuk itu kan dilakukan untuk masing-masing elemen kan ya, elemen sampai dengan elemen 10 ada dia penilaiannya. Nah, itu harusnya ditambahkan. Kalaupun tidak kalian tambahkan di sini apa saja itunya, harusnya dijelaskan tadi, tapi tadi tidak dijelaskan juga karena disebutkan kalau di elemen 6 itu kategori sedang. Kan harusnya idealnya itu coba dijabarkan. Jadi misalnya di elemen 6 itu dia kategori sedang. Apa sih yang menyebabkan kategori untuk perencanaan itu sedang, harusnya dijabarkan apa kekurangannya. Begitu pula yang lainnya ketika ada yang sedang baik dan lain sebagainya itu juga harusnya dijabarkan. Karena harapannya dari pembahasan ini kalian kita punya gambarannya. Jadi sebenarnya untuk bisa menjamin mutu suatu perusahaan, kan kita kan harus melengkapi karakteristik dari masing-masing elemen-elemen ini kan, apa saja yang harus ada, apa saja yang harus dibuat, harus disesuaikan. Dan sini kan harusnya akan mendapatkan gambaran sedikit demi sedikit harapan. Nah, ini yang masih belum tergambarkan. Tapi secara umum ini sudah lebih oke dibanding dengan yang sebelumnya. Kerangka saja yang belum ada, sumbernya sudah disampaikan di akhir. Teksnya sudah oke juga. Dari penyampaiannya juga sudah oke. Oke, mungkin di akhir ini kira-kira ada yang ingin memberikan pertanyaan atau tanggapan secara umumnya untuk pertemuan kita yang 3 pertemuan ya, setidaknya kita bahas terkait dengan sistem manajemen mutu. Kira-kira ada yang ingin bertanya atau memberikan tanggapan dulu sebelum saya tutup mungkin ya. Kita sebentar lagi masuk waktu asar untuk wilayah Kota Padang. Sekitar 20 menit lagi. Zoom kita juga masih ada sekitar 10 menitan. Ada yang ingin memberikan pertanyaan atau tanggapan? Ada? Ada ya. Untuk tugas mandirinya, saya bilang kemarin akan ada di setiap pertemuan. 2 pertemuan terakhir kan kita menggunakan, saya lupa untuk mengirimkan tugasnya sebenarnya kemarin itu. 2 pertemuan terakhir kita ada presentasi. Nanti akan saya kirimkan tugasnya ya. Kemarin dari mengingatkan saya juga, saya lupa kirimnya. Jadi tolong kalau memang tidak terkirim, diingatkan lagi saya ya. Karena pasti akan ada tugas pada setiap pertemuannya, tugas mandiri. Oke, kalau tidak ada, mungkin jangan lupa dicek lagi apa materi kita minggu depan. Untuk minggu depan, kita lanjutkan lagi pembahasan ke ISO berikutnya ya. Kita akan membahas mengenai Environment Management System atau SML-nya, Sistem Manajemen Lingkungan. Kita akan membahas ISO 14000. Jadi silakan bisa mulai dibaca dari sekarang dan dipersiapkan lagi nanti semuanya. Mungkin sekian saja dari saya. Untuk segala maaf dan kurang, untuk segala salah dan kurang, saya mohon maaf. Selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Saya tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Minggu depan kita libur.
Jadi mungkin kita akan cari penggantinya saja, nanti akan saya sampaikan teknisnya di grup WhatsApp saja, agar semuanya tahu nanti. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.